Kobaran api terus membesar dan membakar satu rumah yang berada di kawasan Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta pada Senin malam. Api dengan cepat membesar dan membakar seluruh isi rumah. Belum diketahui penyebab pasti terjadinya kebakaran, namun diduga api berasal dari korsleting listrik pada rumah itu. Keluarga yang bersangkutan keluar, Pak, api Pak, pinjam apa, ya saya kasih apa, tiba-tiba meledak, merembet sampai sekarang kayak gini. Itu artinya sudah dipadamkan sama apa dulu Pak ya? Tapi bilang cepat karena sudah merambat besar. Sebanyak 21 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan dalam peristiwa ini. Setelah sekitar 60 menit berlalu, api bisa dipadamkan petugas. Dari Jakarta, Rizky Valuvi, iNews melaporkan. Erupsi pengungsi anak-anak mulai terserang penyakit. Jepang cabut status peringatan tsunami pasca gempa 7,6 magnitudo. Masyarakat diminta tetap waspada. Halo, selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Pram Senjaya dan rekan saya Arlista Hadi kembali hadir menemani Anda dalam iNews Siang hari ini pemirsa. Selain 3 berita utama tadi, iNews Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. Sekelompok pemuda tak dikenal menyerang rumah warga menggunakan batu dan senjata tajam di Goa, Sulawesi Selatan. Akibatnya pemilik rumah mengalami luka tusuk senjata tajam di lengan tangan. Pemuda 31 tahun terduga pelaku penyerangan dilarikan ke IGD Rumah Sakit usai tak sadarkan diri dihakimi warga. Dirinya dihakimi warga setelah tertangkap saat melakukan penyerangan dan penusukan terhadap salah satu rumah di Jalan Dato, Pangentungan, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Tidak hanya menghakimi pelaku, warga yang kesal bahkan merusak 2 unit motor milik pelaku yang ditinggalkan di lokasi. Polisi yang tiba di lokasi langsung mengamankan sepeda motor pelaku yang nyaris dibakar warga. Tiba-tiba kita datang menyerang, dia langsung tiba-tiba kayak lempari apa namanya? Rumah. Iya, lempari rumah pakai piring. Itu kan juga. Terus apa yang dirusak? Apa saja yang dirusak? Ini Pak lihat sendiri. Anak-anak korban erupsi Gunung Lewotobi di Flores Timur mulai terserang infeksi saluran pernafasan akut. Informasi selengkapnya sesaat lagi pemirsa. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di iNews Siang. Pemirsa, Jepang cabut peringatan tsunami pasca gempa bermagnitudo 7,6. Namun petugas mengimbau warga untuk tetap menjauhi area pantai dan warga pun diharapkan tidak kembali ke rumahnya terlebih dahulu sebab gelombang laut yang masih tinggi masih mungkin terjadi. Otoritas Jepang telah mencabut peringkat tsunami pasca gempa bermagnitudo 7,6 yang mengguncang sejumlah prefektur pada Senin kemarin. Gempa tersebut memicu kebakaran di kota Wajima dan meruntuhkan bangunan di pantai barat Pulau Honshu, pulau terbesar di Jepang. 6 orang dilaporkan tewas dan 30.000 rumah mengalami pemadaman listrik. この地震で震度7を観測しています。震度7は石川県です。揺れの強かった地域では家の倒壊や土砂災害の危険があります。今後の地震や雨に十分注意して危険な場所に入らないでください。1週間程度、特に今後 2,3 日の間、最大震度7程度の地震に注意してください。 Stasiun televisi Jepang NHK TV memperingatkan tinggi gelombang laut dapat mencapai ketinggian 5 meter. Warga diharapkan tetap waspada gempa susulan yang masih dapat terjadi dalam beberapa hari ke depan.
Kita beralih ke tanah air, pemirsa. Gempa susulan kembali mengguncang Sumedang, Jawa Barat Senin malam sekitar pukul 20.46 waktu Indonesia Barat. Gempa berkekuatan magnitudo 4,5 dirasakan di 5 kecamatan, membuat panik warga keluar rumah serta puluhan pasien RSUD berhamburan keluar ruangan. Gempa berkekuatan 4,5 magnitudo mengguncang wilayah Sumedang, Jawa Barat pada pukul 8 malam lewat 46 menit. Menurut BMKG, gempa berlokasi di 4 km arah timur laut Kabupaten Sumedang. Gempa susulan membuat para pasien dan keluarga penunggu keluar ruangan untuk menyelamatkan diri menuju lokasi tenda-tenda pengungsian. Sementara itu, menurut Kepala BPBD Sumedang, gempa susulan dirasakan di 5 kecamatan. Kecamatan Sumedang Utara, Sumedang Selatan, Kecamatan Cimalako, Kecamatan Tanjung Sari, serta Kecamatan Tanjung Medar. Dalam kurun waktu 2 hari terakhir, Kabupaten Sumedang mengalami 4 kali gempa yang terpusat di Sesar Cileunyi, Tanjung Sari. Sesar ditemukan oleh peneliti pada tahun 2020 lalu. Patah berjenis sinistral tersebut sudah terjadi sebanyak 4 kali guncangan dengan kekuatan gempa mencapai 4,5 hingga 4,8 magnitudo. Akibatnya banyak bangunan warga mengalami kerusakan hingga membangun pengungsian di beberapa titik. Selain itu, pusat gempa juga berdekatan dengan kawasan Twin Tunnel hingga diduga menyebabkan keretakan di dalam terowongan. Bukti lapangan mengarah ke arah patahan Cileunyi Tanjung Sari, ya kemungkinan teraktivasi itu, yang berupa patahan sinistral atau patahan mengirik, patahan mendatar mengirik. Untuk patahan itu sendiri baru atau sudah lama sih? Itu sudah dipublikasi ya tahun 2020 oleh publikasi di Badan Geologi. Sementara itu, pemirsa, gunung api Lewotobi, laki-laki yang berstatus siaga kembali mengeluarkan abu vulkanik yang membuat warga panik. Erupsi gunung api Lewotobi laki-laki masih terus terjadi hingga saat ini. Sejak tadi malam hingga pagi tadi, gunung api ini terus mengeluarkan abu vulkanik, di mana 6 desa di Kabupaten Flores Timur pun terdampak. Rumah dan tanaman tampak tertutup abu vulkanik, dan turunnya abu vulkanik ini sempat membuat warga panik. Warga pun dilarang beraktivitas di radius 2 km dari kaki gunung api Lewotobi laki-laki dan diimbau selalu waspada. Pemirsa, pengungsi anak-anak dan balita di Flores Timur tidur beralaskan terpal pasca erupsi gunung api Lewotobi laki-laki status siaga. Sebagian korban erupsi gunung api Lewotobi laki-laki mengungsi di kantor kecamatan Wulagitang, Kabupaten Flores Timur. Sejumlah anak-anak dan balita terpaksa tidur hanya beralaskan terpal. Salah satunya adalah Christina Lolon yang tinggal di pengungsian bersama anaknya. Tidak nyaman ya anak-anak itu. Apakah ada yang sudah tidurnya tidak nyaman? Tidurnya tidak nyaman. Menangis terus ya. Karena tidur di atas tanah ini ya. Para pengungsi mengaku hingga saat ini masih belum ada bantuan yang memadai. Selain kasur dan selimut, para pengungsi juga membutuhkan peralatan mandi. Mereka pun berharap pemerintah setempat segera memberikan bantuan di posko-posko pengungsian. Dari Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Pemirsa, untuk mengetahui informasi lebih lanjut, kami sudah terhubung dengan rekan kami Joni Nura di posko pengungsian kantor kecamatan Wulanggitang, Kabupaten Flores Timur. Selamat siang, Bang Joni. Ini bagaimana kondisi pengungsi hingga saat ini di sana? Selamat siang, Alisa. Dapat saya laporkan sekarang saya sedang berada di Kecamatan Wulanggitang, di mana terdapat ribuan pengungsi pasca erupsinya Gunung Lewotobi laki-laki. Pengungsi yang sudah berada di posko berjumlah 1.931 jiwa. Arista, dapat saya laporkan inilah kondisi para pengungsi yang sedang berada di dalam tenda pengungsian. Para pengungsi ini sangat membutuhkan bantuan berupa makanan, air bersih, dan terkhusus bagi
balita, mereka sangat membutuhkan susu untuk kebutuhan anak-anak dan balita. Iya Joni, kalau dari pantauan Anda Joni, benarkah ini sejumlah pengungsi sudah mulai terserang penyakit di sana? Baik, Pram, dapat saya laporkan bahwa sejumlah pengungsi sudah mulai terserang penyakit ispa karena mereka tidur menggunakan beralaskan terpal sehingga abu vulkanik mengenai saluran pernapasan mereka. Dan hingga saat ini pihak pemerintah sendiri terus membagikan masker dan menghimbau kepada masyarakat agar tetap menggunakan masker sehingga agar tidak terjangkit penyakit ispa. Pram. Bung Joni, tadi Anda sempat sampaikan untuk bantuan yang sangat dibutuhkan para pengungsi ini adalah berupa makanan. Tadi juga Anda sempat sampaikan bahwa anak-anak sudah mulai terkena penyakit ispa. Lantas untuk bantuan makanan dan obat-obatan dari pemerintah apakah sudah diberikan? Baik, Alista, terkhusus untuk bantuan pengobatan bagi masyarakat atau korban erupsi Gunung Lewotobi laki-laki sendiri sudah berjalan maksimal mungkin karena para petugas kesehatan standby di posko dan memberikan pengobatan kepada masyarakat yang mengalami sakit. Terkhusus untuk makanan, pada siang hari ini kemarin pihak pemerintah dari Dinas Sosial hanya membantu beras kepada warga korban erupsi Gunung Lewotobi laki-laki. Sedangkan lauknya masyarakat mencari sendiri atau ada relawan yang berada di sekitar posko memberikan bantuan kepada sahabat-sahabat atau keluarga mereka yang terkena dapat erupsi sendiri. Oke, rekan Joni, ini bantuan makanan serta untuk alas tidur ini tidak memadai di sana. Apa hambatannya bantuan tidak sampai ke sana? Hingga saat ini pihak pemerintah kami sudah berkoordinasi, namun belum ada tanggapan dari pihak pemerintah. Karena jarak dari posko dan ibu kota sendiri jaraknya sekitar 60 kilo ke ibu kota kabupaten. Pram. Joni, apakah ada prediksi untuk erupsi Gunung Lewotobi laki-laki ini kira-kira berakhir kapan? Baik Arista, sampai saat ini kami pun belum mengetahui sampai kapan erupsi Gunung Lewotobi laki-laki ini. Hingga siang ini juga hujan abu vulkanik pun terus turun meliputi di posko pengungsian, Arista. Baik, terima kasih banyak atas laporannya Joni Nura langsung dari posko pengungsi di Flores, dan semoga ini para pengungsi segera mendapatkan bantuan yang layak baik itu berupa makanan ataupun obat-obatan. Terima kasih banyak Bung Joni. Ya, pemirsa, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menjenguk kedua relawannya yang terluka berat akibat dianiaya sejumlah oknum TNI di Boyolali, Jawa Tengah. Sementara itu 5 korban lainnya sudah diperbolehkan pulang. Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo bersama istri Siti Atikoh menjenguk relawannya yang menjadi korban penganiayaan di RSUD Pandan Arang, Boyolali, Jawa Tengah. 2 dari 7 relawan masih dirawat intensif akibat terluka berat usai dianiaya sejumlah oknum TNI. Sementara 5 korban lainnya sudah diperbolehkan pulang. Bahkan Siti Atikoh tak kuasa menahan haru saat mendengarkan kisah kelam yang dialami relawan Ganjar Mahfud. Kepada Ganjar, para korban mengaku penganiayaan dilakukan secara tiba-tiba tanpa ada komunikasi terlebih dahulu. Iya, dari 7 anak ada 2 yang sekarang masih dirawat. 1 tadi saya tidak sempat ngomong karena masih tidur, karena situasinya masih bengkak-bengkak. Yang 1 sudah bisa diajak bicara, hasil pemeriksaan dokter ya membaik, bagus ya. Tidak ada gegar otak, tulangnya bagus, tulang temporannya bagus. Terus kemudian otaknya juga bagus, hanya memar-memar satu patah gigi dan sebagainya. Itu kondisinya.
Nah, yang kedua memang tadi saya mendengarkan cerita dari dia. Jadi kejadiannya satu, dia lagi berhenti di lampu merah, tiba-tiba dipukul. Jadi tidak ada cerita. Jadi kalau ada penjelasan lainnya, rasa-rasanya harus ada pengadilan untuk biar penjelasannya tidak tinggelasur, semuanya sama. Yang kedua juga tadi kita tidak tahu ceritanya seperti apa, karena saya tidak sempat bicara, tapi yang pertama tadi menceritakan setelah itu dia ditarik ke dalam, dipukuli. Pengeroyokan relawan Ganjar Pranowo Mahfud MD terjadi di depan Batalion Infanteri 408 Raider Kodam 4 di Ponegoro. Dalam rekaman CCTV, sejumlah oknum prajurit menghampiri pemotor yang tengah melintas, lalu menarik dan menganiaya para korban hingga terjatuh ke jalan. Kapus Pen TNI Brigjen Nugraha Gumilar menyatakan dugaan pengeroyokan relawan Ganjar Mahfud oleh oknum TNI sudah diinvestigasi oleh Denpom Surakarta. Para pelaku juga akan ditindak tegas. Tim Liputan iNews melaporkan. Baliho pasangan Prabowo Gibran terpasang di landmark Welcome to Batam melanggar aturan. Ya, 2 baliho dengan ukuran besar ini diturunkan Bawaslu. Kawasan Welcome to Batam mendadak menjadi perbincangan akibat baliho Prabowo Gibran dipasang pada 2 huruf O yang dituliskan Welcome to Batam. Baliho Prabowo Gibran dipasang mengikuti pola huruf O pada ikon tersebut. Atas temuan pelanggaran ini, Ketua Bawaslu Kepri Zulhadri menghubungi Bawaslu Kota Batam dan Wasjam untuk menindaklanjuti temuan tersebut. Pencopotan baliho Prabowo Gibran dilakukan sebagai tindakan tegas karena adanya pelanggaran aturan kampanye dengan memasang alat peraga yang tidak sesuai ketentuan. Ya, mungkin dia pelanggaran dari tempat lokasi ini ya, lokasi zona yang telah ditetapkan KPU. Bahwasanya di lokasi yang telah ditetapkan itu tidak memasuki area ini, makanya ini harus segera kita akan tertibkan. Namun dalam hal itu kita sesuai dengan PKPU dan juga regulasi yang sudah KPU tetapkan tentang zona yang diperbolehkan untuk memasang alat peraga kampanye itu tidak sesuai dengan apa yang dipasang saat ini. Welcome to Batam merupakan salah satu ikon yang menjadi sasaran wisatawan mancanegara dan lokal untuk bersuah foto, sehingga pemasangan baliho Prabowo Gibran dianggap merusak estetika monumen. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yonosa, iNews melaporkan. 3 capres kembali bertemu di panggung debat. Semakin panas. Rakyat tidak percaya kepada proses demokrasi yang sekarang. Mas Anies. Kalau demokrasi kita tidak berjalan, Anda tidak mungkin jadi gubernur. Segera kita bereskan undang-undang perampasan aset dan untuk pejabat yang korupsi bawa ke Nusa Kambangan. Saksikan debat ketiga Pilpres 2024 Minggu 7 Januari pukul 4:30 sore live di iNews. Di tengah padatnya kamp pengungsi di Gaza, seorang ibu melahirkan bayi kembar 4. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama iNews Siang. Pemirsa, arus balik libur tahun baru 2024 terjadi di stasiun Pasar Senen. Ya, pemirsa, namun para penumpang yang melakukan keberangkatan pun masih ramai. Peningkatan jumlah penumpang di stasiun Pasar Senen terjadi sejak Senin kemarin dan hingga hari ini Selasa 2 Januari 2024. Tercatat sekitar 15.828 penumpang tiba di stasiun Pasar Senen. Sementara untuk penumpang yang akan melakukan keberangkatan di hari Selasa pagi ini hanya sekitar 60%. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi berlanjut kita terhubung dengan rekan kami Aulina Iyasya langsung dari stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat. Halo, selamat siang rekan Aulina, bagaimana suasana di stasiun Pasar Senen pasca libur panjang kemarin ini? Ya, baik, selamat siang Pram dan juga Arisa, selamat tahun baru 2024. Seperti yang kita ketahui bahwa kereta api menjadi mode transportasi masih menjadi favorit bagi para
pengunjung atau para penumpang yang akan berlibur. Dan memang untuk suasana sendiri di Stasiun Senen pada siang hari ini masih ramai dan juga dipadati para penumpang, baik yang melakukan keberangkatan ataupun yang memang melakukan kedatangan yang sudah datang dari daerahnya masing-masing untuk melakukan aktivitas kembali di Jakarta. Dan berdasarkan informasi yang saya dapatkan dari PT KAI Daob 1 Jakarta bahwa memang puncak arus balik akan terjadi pada tanggal 1 hingga 2 Januari 2024 dan memang untuk puncaknya sendiri yaitu sudah terjadi pada hari Senin kemarin dan sampai saat ini dan masih terjadi kenaikan dari para penumpang yang memang kembali ke Jakarta. Dan untuk lonjakan arus mudik penumpang sendiri di PT KAI Daob 1 Jakarta yaitu sebanyak 43.323 dengan tempat pemberhentian yaitu Stasiun Gambir, Pasar Senen, dan juga Jatinegara dan terakhir Stasiun Bekasi. Dan untuk di Stasiun Pasar Senen sendiri yaitu sekitar 15.828 penumpang yang pada hari ini melakukan kedatangannya atau kembali ke Jakarta. Dan untuk keberangkatan sendiri yaitu sampai siang hari ini terpantau ada 60% yang memang berangkat kembali atau baru saja memulai liburannya dari Stasiun Senen Jakarta. Adapun rute kedatangan favorit pemirsa dari PT KAI Daob 1 Jakarta memberikan informasi bahwa rata-rata para penumpang datang dari Jawa Tengah dan juga Jawa Timur, contohnya seperti Surabaya, Cirebon, Semarang, dan juga Bandung, Jawa Barat. Dan juga secara keseluruhan total tiket libur Natal dan Tahun Baru yang memang sudah disediakan oleh pihak PT KAI Daob 1 Jakarta yaitu sebanyak 705.000 tiket yang memang sudah dipersiapkan dari tanggal 21 Desember 2023 hingga 7 Januari 2024. Dan sementara itu Pram dan juga Alisa meskipun libur Natal dan Tahun Baru akan segera berakhir, namun di Stasiun Pasar Senen sendiri masih menyediakan kursi sebanyak 2.100 yang memang sampai saat ini masih disediakan untuk para penumpang. Begitu Pram dan juga Arlista. Baik, terima kasih banyak atas laporannya Aulina Iyasa dan selamat kembali bertugas. Pemirsa, kondisi Stasiun Besar Manggarai pasca libur Nataru terpantau normal. Ya, kepada penumpang hanya terjadi di beberapa peron saja. Hari pertama kerja di Stasiun Besar Manggarai terpantau normal. Diprediksi kepadatan signifikan akan terjadi 2 hingga 3 hari ke depan. Sejumlah pengguna jasa komuter banyak yang memadati untuk menuju Sudirman, Tanah Abang, Duri, dan Kampung Bandan serta peron arah Jakarta Kota. Sementara kini ada perubahan peron tujuan Tanah Abang atau Kampung Bandan yang sebelumnya tersedia di peron 6 dan 7 berubah ke peron 1 dan 2. Sedangkan tujuan Bekasi atau Cikarang yang semula tersedia di peron 8 berpindah ke peron jalur 3 dan juga 4. Kolam pemandian alam dengan suhu air dingin langsung dari Gunung Pulau Sari di Pandeglang, Banten masih menjadi favorit warga. Seperti apa keunikannya pemirsa? Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Aisyah. Caleg DPR RI Dapil Jabar 7 Partai Perindo, Sururi Alfaruk, didampingi Caleg DPRD Provinsi Jawa Barat Dapil 9 Jabar, Ayun Sri Damayanti Wahyuni, dan Caleg DPRD Kabupaten Bekasi Dapil 3 Kecamatan Tambun Selatan Rodia, menggelar bazar minyak goreng murah. Ratusan warga kampung Rukem yang hadir antusias mengikuti bazar minyak goreng murah sebanyak 500 liter yang dijual seharga Rp5.000. Terbantu Pak, minyak goreng alhamdulillah. Harapan saya supaya jadi presiden itu yang namanya baik-baik dah. Lanjutan pasar minyak goreng murah. Alhamdulillah hasilnya bagus, masyarakat bisa menerima minyak goreng murah. Selain di Kampung Rukem, para caleg Partai Perindo juga menggelar bazar minyak goreng murah di Kampung Pulau Asem, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Melihat warga hadir dengan antusias sehingga kita juga berkeinginan untuk menambah istilahnya nanti di titik-titik yang berikutnya di dapil ini. Kita mengundang warga itu 300 yang datang lebih dari 300. Alhamdulillahnya di sini warga antusias Bu ya? Ya, antusias, semangat ya. Dia mengerti Perindo ini seperti apa. Tak ketinggalan di berbagai kegiatannya, caleg Partai Perindo juga menyampaikan visi misi serta mengkampanyekan pasangan Capres-Cawapres Ganjar Pranowo Mahfud MD kepada masyarakat. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan.
Ya pemirsa, kolam pemandian alam dengan suhu air dingin langsung dari Gunung Pulau Sari di Pandeglang, Banten ini ramai pengunjung. Iya benar sekali Pram, dan ribuan orang yang datang ini membuat sulit bergerak di dalam kolam. Pemandian alam Cikoromoy menjadi destinasi favorit warga Banten dan sekitarnya. Kolam pemandian alam yang dingin ini selalu dipadati ribuan wisatawan dari berbagai daerah pada momen libur Tahun Baru 2024. Sebagian pengunjung mengaku memilih pemandian alam Cikoromoy dikarenakan harga tiket yang relatif murah meriah, yaitu Rp5.000 per orang. Air dingin langsung mengalir dari Gunung Pulau Sari membuat wisatawan betah berlama-lama di dalam air meski harus berdesak-desakan di dalam kolam Cikoromoy. Tahun baru 2024 karena yang terakhir hari ini mungkin besok kan Udah aktivitas ya? udah beraktivitas. Udah mulai kerja ya Bu ya? Ya udah mulai kerja, kan pada jauh-jauh. Oke, jadi hari ini menyempatkan terakhir Bu ya? Ya. Liburan ya? Liburan. Dengan harga tiket yang terjangkau dan lokasi yang strategis 15 km dari pusat kota Pandeglang, yaitu 30 menit dari pusat Kabupaten Pandeglang. Ini pengen liburan wisata yang nyaman gitu ya. Harganya terjangkau lah, dan kebetulan saya memilih tempat Cikoromoy ini sebagai tempat wisata di awal tahun saya. Sejumlah objek wisata di Kabupaten Pandeglang, Banten masih menjadi tujuan bagi para wisatawan. Data dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Disparabut diperkirakan 500.000 wisatawan mengunjungi sejumlah destinasi di daerah ini. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, usai sudah iNews siang hari ini, saksikan terus video-video eksklusif dari iNews di kanal YouTube @official iNews. Tapi jangan kemana-mana pemirsa, karena sesaat lagi rekan kami ada Baby Krisami yang akan membawakan program Indonesia Memilih. Iya. Halo Baby, apa kabar Baby? Apa saja fokus utama yang akan dihadirkan dalam Indonesia Memilih kali ini? Halo Bram, Alisa, dan juga pemirsa. Nanti di Indonesia Memilih kita akan membahas mengenai PAPDESI. Ini merupakan aliansi kepala desa seluruh Indonesia yang bertemu dengan Jokowi di istana, menuai banyak sorotan dari berbagai pihak. Walaupun diklaim pertemuan tersebut membahas mengenai undang-undang desa dan juga pemilu damai. Nanti kita akan melihat bagaimana informasi lengkapnya dalam Indonesia Memilih bersama saya Baby Kristami. Baik, terima kasih banyak Baby. Pemirsa, usai sudah ini siang hari ini, tetaplah di iNews untuk menyaksikan program Indonesia Memilih. Saya Arlisa Hadi. Dan saya Pram, sejak pemirsa pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.